wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Delafid, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Matematika dan Prodi Statistika. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kami menggunakan metode Market Basket Analysis menggunakan algoritma a priori. Baiklah, latar belakangnya itu perkembangan bisnis retail dan grosir membuat data transaksi semakin besar dan kompleks. Data tersebut sebenarnya menyimpan informasi penting tentang pola pembelian konsumen, namun sering tidak dimanfaatkan karena tidak dianalisis dengan tepat. Market basket analysis digunakan untuk menemukan produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan. Dalam penelitian ini digunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi pola asosiasi berdasarkan support, confidence, dan lift. Melalui penerapan algoritma ini, toko grosir dapat memahami perilaku konsumen dan menggunakan hasilnya untuk strategi seperti cross-selling, bundling, dan penataan produk agar lebih efektif. Selanjutnya, tujuannya itu ada yang pertama, mengidentifikasi transaksi secara unik sebagai dasar analisis data penjualan. Yang kedua itu ada mengonversi data transaksi ke dalam binar 0 atau 1 agar dapat diproses dengan algoritma a priori. Yang ketiga itu menemukan frequent item set untuk kombinasi produk yang sering muncul bersama. Yang keempat itu menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan nilai support, confident, dan lift. Yang kelima itu memberikan rekomendasi strategi pemasaran seperti cross-selling, promosi bundling, dan penataan produk berdasarkan pola pembelian konsumen. Selanjutnya itu metode penelitiannya. Pertama ada data selection. Pada tahap ini dilakukan pemilihan data yang relevan dari dataset transaksi penjualan. Data yang dipertahankan adalah variabel yang berhubungan langsung dengan analisis asosiasi, yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, dan item atau produk yang dibeli. Variabel lain yang tidak mendukung analisis akan diabaikan. Selanjutnya itu ada data cleaning atau pre-processing. Data mentah biasanya masih mengandung ketidakkonsistenan, duplikasi, maupun format penulisan produk yang berbeda-beda padahal merujuk pada item yang sama. Oleh karena itu, dilakukan proses pembersihan data dengan cara menghapus data duplikat atau transaksi ganda, lalu setelah itu memberikan inkonsistensi penulisan nama produk, lalu menangani data kosong atau missing value jika ditemukan. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan data yang digunakan bersih, konsisten, dan siap dianalisis. Selanjutnya itu ada data transformation. Data yang sudah bersih kemudian ditransformasi ke dalam bentuk binar 0 atau 1. Setiap baris mewakili transaksi unik sedangkan setiap kolom memiliki item atau produk. Nilai 1 diberikan apabila item muncul dalam suatu transaksi, sedangkan nilai 0 berarti item tersebut tidak dibeli. Transformasi ini penting agar algoritma a priori dapat mengenali pola pembelian antar item. Selanjutnya itu ada data mining, algoritma a priori. Tahap inti penelitian adalah penerapan algoritma a priori untuk menemukan aturan asosiasi. Analisis dilakukan dengan menentukan parameter utama, yaitu ada support. Support itu proporsi transaksi yang mengandung item atau kombinasi item tertentu. Lalu ada confidence. Confidence itu probabilitas munculnya item B jika item A dibeli. Lalu yang terakhir itu ada lift, yaitu ukuran kekuatan keterkaitan antar item. Nilai lift besar dari 1 menunjukkan hubungan positif yang bermakna. Aturan asosiasi akan dibentuk berdasarkan kombinasi produk yang memenuhi batas minimum, support, confident, dan lift. Selanjutnya itu ada evaluasi pola. Aturan asosiasi yang terbentuk kemudian dievaluasi untuk menilai relevansinya. Hanya aturan dengan makna bisnis yang signifikan yang akan dipertahankan. Misalnya, pola pembelian produk yang dapat dimanfaatkan untuk strategi cross-selling, penempatan produk di rak, maupun promosi berbasis bundling. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan di sintaks Python. Di sini saya akan menjelaskan hasil sintaks Python kami menggunakan metode Market Basket Analysis menggunakan algoritma a priori. Yang pertama itu kita mengunggah file Excel di Google Colab.
Pertama, saya mengimpor modul file dari Google Colab untuk memudahkan proses upload file serta mengimpor Pandas untuk mengelola data. Dengan perintah files upload, saya bisa memilih file Excel dari komputer saya dan mengunggahnya ke lingkungan kerja Colab. Setelah itu kita mengimpor library analisis dan visualisasi data. Di bagian ini saya mengimpor library penting untuk analisis data seperti NumPy. NumPy itu untuk perhitungan numerik, lalu Pandas untuk memanipulasi data, lalu itu ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Setelah saya import dan library datanya, lalu kita mengambil sebagian data Excel. Saya membaca file Excel yang sudah di-upload menggunakan pdedit Excel, lalu saya tampilkan 10 baris pertama dengan data hit 10 untuk melihat struktur data. Selanjutnya, itu melihat informasi struktur data. Perintah data info digunakan untuk melihat detail struktur dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data setiap kolom, dan jumlah nilai yang tidak kosong. Setelah itu saya mengubah kolom date menjadi format tanggal menggunakan pd to date time. Ini penting agar data tanggal bisa dianalisis seperti per bulan, per tahun, atau dibuat grafik tren. Setelah itu kita menghitung jumlah produk unik. Di bagian ini saya menghitung berapa banyak jenis produk berbeda yang ada di dataset. Caranya adalah menggunakan value count pada kolom item description. Hasilnya terdapat 167 produk unik. Selanjutnya itu mengecek data duplikat. Saya juga mengecek apakah terdapat data yang duplikat dengan fungsi duplicated. Ternyata ada 759 data duplikat, namun karena ini berupa pencatatan transaksi berulang, datanya tetap dipertahankan. Selanjutnya itu bagian ini menampilkan 20 produk terpopuler atau paling sering dibeli oleh pelanggan. Saya menggunakan value count untuk menghitung frekuensi pembelian setiap produk, lalu mengambil 20 teratas. Kolomnya saya ubah menjadi kategori dan count agar lebih jelas. Setelah itu, preparation for market basket analysis. Pada tahap ini saya membuat kolom baru bernama single transaction yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap transaksi secara unik. Kolom ini dibuat dengan menggabungkan member, number, dan date. Keduanya diubah menjadi string terlebih dahulu, lalu disatukan dengan tanda underscore. Tujuannya adalah supaya setiap kombinasi member plus tanggal dianggap satu transaksi. Memudahkan analisis market basket analysis, membantu dalam proses pengelompokan item berdasarkan transaksi. Setelah kolom dibuat, saya menampilkan 20 baris pertama menggunakan data hit 20 untuk memastikan bahwa kolom tersebut terbentuk dengan benar. Ini tampilan data yang diambil, 20 data yang diambil. Selanjutnya itu menghitung berapa kali tiap item dibeli dalam satu transaksi. Kode ini membuat tabel silang yang menunjukkan berapa kali setiap item dibeli dalam satu transaksi. Fungsi PD cross tab digunakan untuk menghitung hubungan antara ID transaksi dan nama item. Hasilnya adalah matriks di mana baris adalah transaksi, kolom adalah item, dan nilai di dalamnya adalah jumlah item yang dibeli. Lalu df.hit 20 digunakan untuk menampilkan 20 baris pertama dari tabel tersebut. Ini dia hasil data, 20 datanya. Selanjutnya kita membuat fungsi bernama encode. Fungsi ini digunakan untuk mengubah frekuensi item menjadi nilai biner, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau item dalam transaksi muncul lebih dari 0 kali atau artinya item tersebut dibeli, maka kita ubah nilainya menjadi 1.
Kalau tidak muncul, kita biarkan menjadi 0. Setelah fungsi encode dibuat, kita terapkan fungsi ini ke seluruh data frame. DF menggunakan apply map. Apply map akan menjalankan fungsi encode untuk setiap sel di data frame. Hasil akhirnya adalah data basket input yang isinya hanya 0 dan 1. Data inilah yang nanti kita gunakan pada algoritma a priori. Lalu saya tampilkan 10 baris pertama menggunakan hit untuk memastikan bahwa encoding sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat list transaksi yang akan digunakan pada algoritma a priori. Pertama, saya melakukan group by berdasarkan kolom single transaction. Tujuannya adalah mengelompokkan semua item yang dibeli dalam transaksi yang sama. Setelah itu, saya pilih kolom item description, lalu saya gunakan apply dengan fungsi list untuk mengubah setiap grup menjadi satu list item. Jadi, setiap transaksi akan berisi daftar item yang dibeli, kemudian hasilnya saya ubah menjadi list Python, biasa menggunakan toList, dan saya simpan ke variabel transactions. Terakhir, saya tampilkan 20 transaksi pertama untuk memastikan bahwa prosesnya sudah sesuai. Kemudian, saya menggunakan transaction encoder dari library MLX10. Pertama, saya membuat objek encoder bernama T. Encoder ini digunakan untuk mengubah format transaksi dari list of list menjadi bentuk one-hot encoding. Selanjutnya, saya menggunakan proses feed dan transform pada data transaksi menggunakan T-feed transform transaction. Pada tahap feed, encoder mengenali semua item unik yang ada di seluruh dataset. Lalu, pada tahap transform, setiap transaksi diubah menjadi baris berisi nilai true atau false. True berarti item tersebut ada dalam transaksi dan false berarti tidak ada. Hasil encoding ini disimpan dalam variabel T_array. Terakhir, saya tampilkan 5 kolom pertama menggunakan T_columns 5 untuk mengecek apakah item-item sudah terdeteksi dengan benar. Selanjutnya itu setelah proses encoding digunakan, transaction encoder selesai. Langkah berikutnya adalah mengubah hasil menjadi data frame. Saya membuat data frame bernama df_encoded dan memberikan nama kolom sesuai item-item yang dikenali oleh encoder. Secara default, isi data frame ini berupa nilai true dan false. Karena algoritma a priori membutuhkan input berupa angka, saya mengonversinya menggunakan astypein sehingga true menjadi 1 dan false menjadi 0. Terakhir, saya tampilkan beberapa baris pertama df_encoded hit untuk memastikan bahwa datanya sudah dalam format one-hot encoding yang siap digunakan untuk proses asosiasi a priori. Lalu selanjutnya itu ada saya menjalankan algoritma a priori pada dataset yang sudah dalam bentuk one-hot encoding. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan market basket analysis dengan algoritma a priori mampu mengungkapkan pola keterkaitan antar produk dalam transaksi toko grosir melalui tahapan mulai dari pembentukan transaksi unik, konversi data ke format biner, pencarian frekuensi item set, hingga pembentukan aturan asosiasi algoritma. A priori terbukti efektif dalam menemukan pola pembelian konsumen yang signifikan. Evaluasi dengan support, confident, dan lift memastikan hanya aturan yang benar-benar bermakna yang digunakan. Aturan tersebut menggambarkan kebiasaan belanja konsumen dan dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran seperti cross-selling, promosi bundling, dan penataan produk. Secara keseluruhan, analisis asosiasi memberikan manfaat penting bagi pengambilan keputusan berbasis data serta menjadi kontribusi akademis dalam penerapan market basket analysis pada bisnis retail di Indonesia.